Sejumlah menteri diangkat di dalam kepengurusan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, atau lebih dikenal dengan BPI Danantara. Mereka adalah Erick Thohir, Menteri BUMN yang menduduki posisi sebagai Ketua Dewan Pengawas BPI Danantara. Lalu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan yang ditempatkan sebagai anggota Dewan Pengawas. Ada juga Rosan Roislani, Menteri Investasi yang juga diangkat sebagai Kepala Badan Pelaksana atau Chief Executive Officer BPI Danantara. Terakhir, Doni Oskaria, Wakil Menteri BUMN yang menjabat sebagai Chief Operating Officer BPI Danantara. Sayangnya, pengangkatan itu menuai masalah karena tokoh-tokoh itu sebelumnya telah memegang jabatan di kementerian. Dengan kata lain, mereka sedang merangkap jabatan. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, 1. Apakah rangkap jabatan adalah lumrah di Indonesia? 2. Apa saja peraturan yang dilanggar terkait perangkapan jabatan itu? 3. Apa saja implikasi negatif perangkapan jabatan? 4. Bagaimana perspektif auditor terkait hal ini? 5. Apa saja usulan perubahan yang dapat diajukan untuk mencegah perangkapan jabatan? Kelimanya akan dibahas di dalam perspektif. Mari kita ikuti ulasannya. Apakah perangkapan jabatan di lembaga publik di Indonesia hanya terjadi pada BPI Danantara dan kementerian tersebut? Ternyata tidak. Perangkapan jabatan sebenarnya juga terjadi di beberapa kementerian lain dan jabatan tinggi lainnya di pemerintahan. Hanya saja pengangkatan mereka tidak seheboh di BPI Danantara. Perangkapan jabatan itu juga terjadi pada wakil menteri dan pejabat tinggi, misalnya Kartika Wirjoatmojo, yang menjabat Wakil Menteri BUMN dan Komisaris PT BRI, lalu Suhasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan yang sekaligus Komisaris PT PLN, kemudian Isa Rachmatarwata, Dirjen Anggaran di Kementerian Keuangan yang juga menjadi Komisaris PT Telkom, terus Suryo Utomo, Dirjen Pajak di Kementerian Keuangan sekaligus Komisaris PT Sarana Multi Infrastruktur SMI. Contoh lain, masih banyak dan panjang daftar perangkapan jabatan di Indonesia. Pengangkatan beberapa tokoh penting dalam jabatan lain itu sebenarnya ironis dan bertolak belakang dengan keinginan Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi di Indonesia. Meskipun efisiensi anggaran dapat mengurangi praktik korupsi, namun rangkap jabatan, terutama di pos penting seperti BPI Danantara, justru tidak sejalan dengan upaya Indonesia untuk naik kelas menjadi negara yang terbebas dari korupsi. Skor Corruption Perception Index untuk Indonesia 2024 yang dikeluarkan oleh Transparency International adalah 37. Skor itu sama dengan yang dicapai Lesotho, Maroko, Ethiopia, dan Argentina. Ini menandakan bahwa mimpi Indonesia untuk terbebas dari korupsi sulit untuk dicapai. Apalagi rangkap jabatan di banyak lembaga plat merah sudah sering dilakukan pemerintah dan terlanjur dianggap lumrah, meskipun praktik itu melanggar peraturan. Perangkapan jabatan oleh menteri atau pejabat tinggi negara adalah pelanggaran terhadap ketentuan, khususnya Pasal 23 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pasal ini menyatakan bahwa menteri dilarang merangkap jabatan di lembaga lain, seperti menjadi anggota DPR pejabat negara lainnya, atau memegang posisi di perusahaan, BUMN maupun swasta, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Aturan ini dirancang agar seorang menteri bisa fokus menjalankan tugas pokoknya dan menjaga integritas serta akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Di samping itu, perangkapan jabatan juga melanggar prinsip good governance dan pencegahan konflik kepentingan. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik mensyaratkan bahwa pejabat tinggi harus menghindari situasi yang menimbulkan konflik kepentingan. Dengan merangkap jabatan, peluang muncul untuk penyalahgunaan wewenang, kebijakan yang tidak objektif, dan pengaburan garis pemisahan antara kepentingan pribadi dan kepentingan negara. Pelanggaran terhadap aturan dan prinsip ini tidak hanya mengancam efektivitas dan transparansi kinerja pemerintah, tetapi juga dapat menimbulkan sanksi administratif atau bahkan pencopotan jabatan sebagai bentuk penegakan disiplin dalam birokrasi.
Dengan demikian, ketika seorang menteri atau pejabat tinggi negara melanggar aturan ini dengan merangkap jabatan, maka mereka telah mengabaikan asas integritas, efisiensi, dan netralitas yang menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pelanggaran aturan ini membawa beberapa risiko yang signifikan, di antaranya konflik kepentingan. Menteri yang merangkap jabatan berpotensi mengutamakan kepentingan pribadi atau lembaga lain di atas kepentingan negara. Konflik ini dapat mengganggu objektivitas dan integritas pengambilan keputusan dalam kebijakan publik, penurunan fokus dan efektivitas. Menjalankan lebih dari satu fungsi atau jabatan secara bersamaan dapat mengakibatkan terbagi-baginya waktu dan perhatian. Hal ini berisiko menurunkan efektivitas kinerja menteri dalam menyelesaikan tugas pokoknya. Penyalahgunaan wewenang. Dengan menggabungkan beberapa jabatan, muncul peluang bagi terjadinya penyalahgunaan wewenang atau bahkan korupsi. Hal ini karena adanya kecenderungan untuk memanfaatkan posisi strategis demi keuntungan kelompok atau kepentingan pribadi. Dampak negatif pada reputasi pemerintahan. Praktik rangkap jabatan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemerintahan. Munculnya indikasi tumpang tindih kepentingan dapat menggerus legitimasi dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Sanksi administratif dan hukum. Pelanggaran terhadap aturan ini bisa berujung pada pemberian sanksi administratif, pembatasan wewenang, atau bahkan pemberhentian dari jabatan sebagai bagian dari mekanisme penegakan disiplin dan akuntabilitas dalam birokrasi. Secara keseluruhan, larangan rangkap jabatan ini diterapkan untuk memastikan bahwa setiap menteri dapat fokus pada tugas dan tanggung jawabnya sebagai pejabat publik, sehingga tidak terjadi pertentangan kepentingan yang dapat merugikan kinerja pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Konflik kepentingan merupakan salah satu penyebab utama korupsi, sesuai dengan klasifikasi Fraud Tree yang dibuat oleh ACFE. Konflik kepentingan terjadi ketika individu memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi objektivitas dan integritas dalam mengambil keputusan, sehingga menimbulkan peluang bagi terjadinya praktik kecurangan. Konflik kepentingan dikategorikan sebagai faktor yang membuka celah bagi penyalahgunaan wewenang, karena ketika individu terjebak antara kepentingan pribadi dan tanggung jawab profesional, mereka cenderung mengutamakan keuntungan pribadi di atas kepentingan organisasi. Konflik kepentingan secara signifikan dapat melemahkan sistem pengendalian internal. Hal ini disebabkan karena pengawasan yang tidak objektif dan kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan, sehingga memberikan ruang bagi terjadinya tindakan korupsi. Misalnya, apabila seorang manajer memiliki hubungan bisnis atau kepemilikan saham di pihak lain yang bersaing dengan perusahaan, ia berpotensi mengambil keputusan yang tidak berpihak kepada perusahaan. Kondisi seperti ini tentunya mengundang risiko tinggi penyimpangan etika dan praktek korupsi. Oleh karena itu, penerapan kebijakan anti konflik kepentingan yang ketat, termasuk adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab, serta audit internal secara berkala, adalah penting. Upaya-upaya tersebut sangat diperlukan untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya konflik kepentingan, sehingga risiko korupsi dapat diminimalisir dan integritas organisasi tetap terjaga. Di dalam proses audit, pemahaman menyeluruh tentang konflik kepentingan sangat penting untuk mengungkap potensi penyimpangan. Auditor harus cermat dalam memeriksa hubungan antar pihak, sehingga pengungkapan informasi menjadi kunci utama. Penerapan standar etika dan pelatihan berkala juga membantu mengurangi risiko korupsi dalam organisasi. Langkah-langkah preventif ini menciptakan budaya transparansi dan akuntabilitas yang meminimalisir peluang terjadinya konflik kepentingan di organisasi. Usulan perubahan perangkapan jabatan di kementerian dan jabatan tinggi di BUMN bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengisian posisi strategis. Saat ini, proses penunjukan masih rentan terhadap intervensi politik dan konflik kepentingan, sehingga perlu dilakukan reformasi.
untuk mengurangi potensi penyimpangan dan meningkatkan kinerja organisasi. Untuk mengurangi konflik kepentingan akibat rangkap jabatan pejabat tinggi, diperlukan serangkaian perubahan struktural dan kultural dalam sistem pemerintahan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil. Pertama, revisi dan penajaman regulasi pemerintah. Bersama DPR perlu meninjau ulang undang-undang terkait seperti UU Kementerian Negara dan UU BUMN untuk memperjelas batasan mengenai rangkap jabatan. Hal ini meliputi pendefinisian jabatan yang tidak boleh dijalankan bersamaan serta menetapkan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggarnya. Regulasi-regulasi yang baru harus mewajibkan pejabat tinggi mengungkapkan seluruh jabatan, kepemilikan saham, dan hubungan bisnis secara transparan untuk mendeteksi potensi konflik sejak dini. Apabila peninjauan oleh pemerintah dan DPR tidak dilakukan, publik perlu mengajukan judicial review atas permasalahan tersebut. Kedua, pemisahan fungsi dan delegasi. Tugas regulasi-regulasi baru yang terbentuk perlu secara tegas menyatakan adanya pemecahan fungsi yang memisahkan peran operasional dari fungsi pengawasan, agar pejabat tidak mengendalikan dua fungsi yang saling bertentangan. Misalnya, pejabat yang menangani kebijakan tidak boleh pula mengawasi pelaksanaannya. Regulasi-regulasi itu juga mengatur perlunya pembentukan tim independen dengan menunjuk badan pengawas internal maupun eksternal yang independen untuk melakukan audit berkala terhadap kinerja dan potensi konflik kepentingan. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas publik. Regulasi-regulasi baru tersebut harus menekankan sistem pelaporan terbuka dengan membangun platform digital yang memungkinkan publik mengakses data tentang jabatan dan kepentingan finansial pejabat, sehingga transparansi dapat terjaga. Regulasi-regulasi itu juga mengatur audit rutin untuk memperkuat peran lembaga audit, seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan, untuk mengawasi pelaksanaan tugas serta mendeteksi penyimpangan sejak dini. Keempat, penegakan sanksi yang konsisten. Aparat penegak hukum harus memiliki mekanisme sanksi tegas dengan menerapkan sanksi administratif maupun pidana secara konsisten bagi pejabat yang melanggar aturan rangkap jabatan, guna memberikan efek jera dan memastikan kepatuhan. Setiap organisasi sektor publik harus menjalankan proteksi whistleblowing yang menyediakan saluran pelaporan yang aman dan independen bagi pegawai maupun masyarakat untuk melaporkan potensi konflik kepentingan tanpa takut akan adanya pembalasan. Kelima, pendidikan dan pembinaan etika. Semua pegawai dan pejabat negara atau pihak lain yang direkrut menjadi pejabat negara harus melakukan pelatihan etika berkala. Organisasi-organisasi sektor publik harus menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik serta etika pejabat untuk menanamkan budaya integritas sejak dini. Di samping itu, mereka juga perlu melakukan pembaruan kode etik dengan menyusun ulang kode etik yang komprehensif, mencakup standar perilaku dan tata kelola yang jelas untuk mencegah konflik kepentingan. Perubahan-perubahan tersebut diharapkan dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel, sehingga risiko konflik kepentingan akibat rangkap jabatan pejabat tinggi dapat diminimalisir. Dalam bayang-bayang konflik kepentingan yang timbul akibat praktik rangkap jabatan, esensi dari tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan semakin mendesak untuk diwujudkan. Kasus-kasus yang terjadi mengingatkan kita bahwa ketika seorang pejabat tinggi mengemban lebih dari satu peran strategis, batas antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik menjadi kabur. Suatu kondisi yang tidak hanya mengganggu efektivitas pengambilan keputusan, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Disinilah peran auditor sebagai penjaga integritas dan transparansi sangat vital. Auditor tidak hanya berfungsi untuk mengidentifikasi dan menilai potensi konflik, tetapi juga menjadi mekanisme pengawasan independen yang mendorong akuntabilitas dalam setiap lini pemerintahan. Dengan melakukan audit secara berkala dan menyeluruh, auditor membantu memastikan bahwa aturan-aturan yang telah ditetapkan dijalankan dengan tegas dan konsisten, sekaligus membuka ruang perbaikan untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan efisien.
Perspektif ini menggarisbawahi bahwa reformasi dalam sistem birokrasi tidak hanya memerlukan penajaman regulasi, tetapi juga penerapan budaya transparansi dan integritas yang tinggi. Hanya dengan sinergi antara kebijakan yang tegas, pengawasan yang efektif, dan peran aktif auditor, Indonesia dapat mengatasi tantangan rangkap jabatan dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan yang profesional dan bebas dari konflik kepentingan.